Beberapa tahun belakangan ini, banyak orang yang berilmu yang diperiksa dari berbagai status sosial dan jabatan. Kita lihat mulai dari gubernur sampai mantan menteri, yang sepertinya menjadi pemandangan yang tidak masuk akal. Seorang direktur ahli ekonomi menjadi tersangka korupsi, meskipun cara korupsi tidak diajarkan semenjak dari bangku sekolah. Lalu bagaimana dengan ilmu yang mereka miliki? Mengetahui hukum tapi justru melanggar hukum. Karena hakikatnya ilmu itu bersifat netral, bisa untuk kebaikan, bisa pula untuk kejahatan. Teknolog membuat senjata untuk mengamankan wilayah, tapi kenyataannya banyak senjata dipakai untuk menodong. Kalau begitu, bukan ilmu atau alatnya yang disalahkan, tetapi orang yang melakukan kejahatan yang salah. Karena itu, ilmu harus diteladani dengan iman. Jika ilmunya bertambah, maka akan bertambah kedekatannya kepada Allah SWT. Lalu, dari manakah kita dapat mengukur ilmu seorang? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab pertanyaan ini dengan, hendaknya kita mengukur ilmu bukan dari kumpulan buku yang kita habiskan, bukan dari tumpukan naskah yang kita hasilkan, bukan juga dari penatnya mulut dalam diskusi tak putus yang kita jalani, tapi dari amal yang keluar dari setiap desah nafas kita. Lewat kalimat tersebut, Ibnu Qayyim ingin menekankan bahwa ilmu itu hadir untuk menciptakan amal. Ilmu yang tidak menghasilkan amal sama sekali tidak berguna. Allah SWT menjawab manusia untuk selalu beramal. Dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, beramalah kamu, sesungguhnya Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat amal kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan nyata. Maka Allah akan memberitahukan apa yang telah kamu kerjakan. Amal yang lahir dari setiap ilmu haruslah amalan yang baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an meyakini bahwa orang-orang yang mengumpulkan ilmu untuk membuat kekacauan dan mengembuskan fitnah sangatlah dimurkai oleh Allah SWT. Orang-orang tersebut tidak sehari pun hidup dalam keselamatan ilmu, meski ia bersegera mencari ilmu dan menyebarkannya. Maka seikat ilmu pengetahuan tidak menyukupi atau yang diamalkan adalah lebih baik, dan dari apa yang mereka lakukan adalah hal yang sia-sia. Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika masih menuntut ilmu pernah mengeluh dan mengadukan suatu problematika kepada gurunya. Kata beliau, "Wahai guru, mengapa ilmu yang sedang kukaji ini susah dipahami?" Lalu gurunya menjawab, "Ilmu itu ibarat cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat." Kemudian kita refleksikan kepada diri kita, mengapa kita selalu dituntut untuk konsisten dalam beramal? Setidaknya ada 5 alasan ketika pertanyaan itu muncul dalam benak pikiran kita. Yang pertama, Allah SWT mencintai amalan yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Kemudian yang kedua, konsisten dalam beramal akan memudahkan seorang untuk mencapai garis finish di kemenangan. Yang ketiga, memudahkan seorang untuk beramal secara rutin sehingga tidak merasa kesulitan untuk mengerjakannya dan tidak gampang lupa. Kemudian yang keempat adalah konsisten dalam amalan rutin akan membuat seorang bersemangat terus dengan variasi amalannya. Yang kelima, kita akan selalu dinaungi kebahagiaan. Maka di sini ini adalah pilihan bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk
mencari ilmu dan mengamalkannya, atau justru kita tenggelam dalam berbagai macam kemaksiatan yang ada. Semoga Allah melindungi kita, melindungi apa yang menjadi amal baik kita, dan juga senantiasa Allah mengarahkan kita kepada kebaikan.